Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikianlah dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Terkadang kita menilai segala sesuatunya itu dari apa yang kita rasakan dan kita pikirkan, sehingga penilaian kita kepada Allah juga demikian. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita sedang jalani itu menjadi kriteria penilaian kita kepada Allah. Padahal Allah selalu memberikan segala sesuatunya bukan untuk kita nilai, tetapi untuk bagaimana kita syukuri. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena terkadang kita mengatakan, apakah benar janji Allah ini akan ditepati? Apakah benar janji Allah ini seperti ini dalam kehidupanku? Karena ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika kita menghadapi segala tantangan kehidupan, kita selalu mencari celah apakah Tuhan menepati janji atau tidak. Bahkan terkadang kita hanya bisa menilai atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan, atau menyalahkan kondisi tanpa kita mengkoreksi cara hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, sehebat apapun kita memprotes, sehebat apapun kita sekarang sedang menilai Tuhan dalam kehidupan kita, dia tetap sabar. Karena yang dia harapkan, yang dia inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita jangan binasa. Karena kebinasaan suatu kehidupan manusia adalah ketika manusia itu meletakkan dirinya, meletakkan kehidupannya sudah lebih hebat daripada Tuhan, sudah lebih melakukan penilaian yang lebih kepada Tuhan. Sehingga yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita kembali dan bertobat kepada Allah. Jadi pertobatan itu yang diharapkan oleh Allah. Dan kembali kita inilah dari keberdosaan kita kepada Allah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Karena terkadang kita tidak menyadari, karena perilaku kita, karena tindakan kita, karena kehidupan kita, kita menanggung apa yang kita perbuat. Tetapi malah kita menilai bahwa Allah tidak menepati janji. Janji Allah selalu berkata, langit tidak akan selalu biru, tetapi Allah akan selalu menyertai. Jalan tidak akan selalu mulus, lurus, tetapi Allah akan tetap menyertai. Karena janji Allah adalah memberikan penyertaan kepada kita di dalam menjalani kehidupan di setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan kasih setiamu yang menguatkan kami, sehingga Engkau Tuhan adalah Allah yang merindukan dan menginginkan kami kembali dan bertobat kepadamu, agar di setiap perilaku kami mencerminkan suatu perubahan, sehingga kami menjadi layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar itu berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan dan kasih setia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.